Oke. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Halo. Dapat. Jadi untuk pendengar setia yang udah ngeklik untuk menonton podcast ini, pasti udah nggak sabar lagi kan untuk dengerin podcast dari kakak-kakak yang kece-kece ini yang udah ada di Zoom ini. Nah, tapi mungkin nggak sabar banget tuh. Tapi mungkin nggak seru ya kalau kita belum perkenalan dulu ya. Ya nggak sih? Benar banget tuh. Oke, mungkin Dari kelompok 28 dulu kali ya. Kenalan. Ya, boleh deh. Mungkin karena aku moderator, mungkin dari aku aja dulu ya. Jadi, nama aku itu M. Dava Nafis Safwan. Gue bisa dipanggil Dava, DTM 2021. Salam kenal. Kenal Dava. Coba mana nih kelompok 28 lainnya? Oke. Gue deh. Boleh. Dulu aja. Siapa dulu nih? Nah, lo siapa ya? Lu aja, Oke, Rizal. kenalin. Gue Rizky Rizaldi Aziz, bisa dipanggil Rizal di YTM 2001. Salam kenal. Halo. Halo Rizal. Kenal Rizaldi. Halo. Boleh Nah, langsung ya. Oke, tim. Oke. Aku Timothy Turnip, biasa dipanggil Tim. Oke, halo tim. Halo tim. Halo, gue Muhammad Aswan Aziz, biasa dipanggil Aswan. DTM 2021. Salam kenal. Halo. Oke, salam kenal. Oke, halo. Kenalan. Sekarang dari kelompok gue. Oke, siap. Oke, dari gue dulu deh. Nama gue Fakri Munif. Gue dari DTM Mesin 2021. Nama panggilan gue sebenarnya Aco. Kalian manggil gue Aco lagi. Atau nggak Aco, ya asik. Aco. Oke, salam Iya. kenal. Oke, Cok. Kenal Salam semua. kenal. Lanjut nih. Oke, gue ya. Jadi kenalin, nama gue Zoe Gladstone. Biasa dipanggil Joe. Salam kenal semuanya. Kenal juga. Halo, salam kenal Kenal Zo. dulu. Oke, selanjutnya gue ya. Kenalin, nama gue Mahbub Dava Zura Yasin, bisa dipanggil Dava Yasin atau Davsin yang tadi. Oke, halo. Salam kenal Dapsin. Salam kenal. Salam kenal Dapsi. Oke, jadi kan kita udah perkenalan semua nih. Kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi udah perkenalan. Nah, jadi para pendengar setia kita, kalian tahu nggak sih kita di sini mau bahas apa sih? Nah, bener banget tuh. Sekarang kita mau bahas apa emang, Dap? Nah, jadi kita di sini kita mau ngebahas tentang perjuangan kita masuk UI. Asik. Nah, bisa banget untuk adik-adik atau para penonton yang bisa menjadi bahan referensi atau bahan acuan untuk bisa mengikuti jejak kami-kami ini di sini. Atau enggak siapa tahu dari kita-kita ada yang punya trik gitu kan. Iya, Cara gitu. belajarnya, cara berdoa mungkin. Mau mulai dari kelompok mana dulu nih? Atau ada yang mau volunteer duluan yang kayak punya cerita emang yang wah gitu, yang kayaknya aku harus cerita deh perjuangan masuk UI. Kan UI kan terkenal dengan sulitnya gitu ya, masuknya udah sulit sampai dibilang kampus perjuangan gitu kan. Boleh deh. Banyak orang yang gap year rela-relain untuk masuk UI. Iya, benar banget tuh. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau cerita duluan nggak? Kalau nggak mau ditunjuk aja nih. Dulu mungkin. Oke, Wan, mantap. Oke, Azwan. Wan, cerita lu. Aduh, hujan gue deh. Gue cerita gue masuk ke itu sebenarnya biasa aja gitu, kayak belajar tuh baru dari awal semester 2, udah itu doang. Kayak setiap hari belajar gitu doang sih. Tapi lu waktu pas awal itu lu belajar lebih ke TPS atau TPA? Gue belajar TPA doang, gue nggak belajar TPS, tapi justru malah TPS yang bagus. Anjing. Nah, sama Wan. Kamu keterima jalur apa, Wan? Kalau gue SBM sih. Oh, SBM ya. Oke, mungkin bisa lah kamu cerita gimana sebelum SBM itu kamu belajar gitu kan, atau gimana kan persiapan kamu gitu. Mungkin untuk para lagi yang hamil mendengar satu sekarang ini. gitu kan. Iya.
Biasanya kan hamil satu orang-orang pada deg-degan tuh. Siapa tahu punya tips kan buat orang-orang adik kelas kita mungkin nyampain hadapin SBM. Aduh, gue bingung juga sih kalau buat tips. Soalnya gue H-1 tuh lebih ke nenangin diri aja sih. Kayak ngelupain apa-apa gitu kan. Gue Jadi lebih baru relax aja kali ya. kayak, iya gitu. Bisa. Tapi itu Oke, penting juga sih menurut gue. Soalnya kebanyakan rata-rata orang kayak belajar udah lama, sampai setahun lebih mungkin belajar matematikan, tapi di saat H-1 dia kayak deg-degan parah, jadinya ngeblank pas di saat dia ngetes. Betul-betul sering banget sih itu. Nah, ini sih bener banget itu. Kayak ini penting sih. banyak orang yang udah belajar gitu, yang udah belajar mati-matian dari semester 1 dan semester 2 pas kelas 3 itu belajar terus gitu. Tapi dia nggak ada waktu untuk me time gitu kan, waktu untuk dirinya sendiri, untuk Kesehatan juga penting, bro. Iya, Kayak bener banget lo itu. kalau pilek aja sambil hujan agak nggak enak ya. Iya. Benar banget, Tim. Terus Selanjutnya mau siapa nih yang mau cerita nih? Apa Mas Iwan? apa ada yang ditambah lagi udah? Ya udah, yuk kita pindah Ada Ada tambah sih lagi gue nggak? lain dulu aja gitu deh. doang. Siapa lagi? Dari Siapa kelompok nih? 30 mungkin. Gue deh. Gue coba Iya. cerita deh. Oke, Dapsin. Ceritain Dapsin. Oke, jadi gue kan masuk ke, oh ya perkenalkan dulu, tadi nama gue Davsin ya, Dava Yasin. Nah, jadi cerita gue masuk ke UI itu, gue masuknya lewat jalur SIMAK paralel ya. Waktu itu persiapan gue dari mulai SNM, karena gue kepilih SNM nggak lolos, terus udah SBM, jadi persiapan SBM tuh gue belajar ya hamin 3 bulan. Hamin 3 bulan tuh gue belajar dari pagi sampai malam. Jadi kan karena gue ikut lesnya tuh di dua tempat. Yang jam 8 sampai jam 5 sore itu les online, yang tatap mukanya jam 5 sampai jam 8 malam. Itu tiap hari itu dari Senin sampai Sabtu. Gue gitu terus. Kayaknya aku Jadi tahu loh tempat les dari jam 4:30 sampai jam 8 itu. di mana tuh? Kalau tahu Pasti tuh, coba. les orang Batak itu ya? Bukan. Ada Masuk 10. Buten, Bukan, ada. Inten. Maksud gue Inten. Kalau Inten yang ini, yang jam 8 sampai jam 5 sore itu. Oh jadi Sesi. Buten ya, di salah satu Buten nih buat para pendengar nih. Tuh. Oh, Inten online ya? Inten juga, ya Inten online gue. Karena kan gue selama pandemi ini di rumah orang tua gue di daerah Bandung, jadinya gue les Intennya di sini. Terus apa lagi ya? Udah itu gue pulang ke Jakarta, jadi karena Inten juga online, makanya gue pulang ke Jakarta, les Intennya sambil jalan, sama les tatap mukanya sama guru yang pernah ngajar les gue di SMP gitu. Dia juga ngajar tentang matematika dan bagian rumpun saintek sih lah, saintek. Jadi dari Senin sampai Sabtu gue belajar, dan alhamdulillah bukan rezeki di SBM tapi di SIMAK gue bisa lulus ke teknik perkapalan. Alhamdulillah. Kemarin kamu ngambil SBM-nya di mana? SBM-nya aku ini ngambil kedokteran di Universitas Jember sama Untan di Pontianak. Oh, dua-duanya kedokteran gitu ya? Kedokteran. Tapi Karena rezekinya rencana juga UI. itu setelah setelah lulus nanti itu pengennya masuknya ke bagian TNI gitu kan, karena kemarin Akmil gagal di bagian kesehatan, makanya aku putusin kuliah dulu, baru nanti masuk TNI-nya setelah kuliah. Oke. Wis, keren banget tuh. Mau masuk Memang benar ya kata ya? pepatah gitu. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Yang aku dengar itu ya, mungkin dari teknik sih mungkin bisa jadi buat kapal ini ya, kapal tempur TNI gitu ya nanti tamatan UI. Amin. Iya, bisa tuh. Bisa banget itu kan? Oh iya. Iya, buat kapal tempur tuh. Terus perasaan tahu tiba-tiba, keterima UI itu gimana? Oh, itu kayak senang banget sih, karena dari awal juga kayaknya nggak yakin gitu sama kemampuan sendiri waktu itu. Wah, kayaknya UI berat nih gitu kan, dalam pikiran aduh gimana bisa masuk UI gitu, secara saingannya seluruh Indonesia gitu kan, apalagi universitas nomor 1 di Indonesia kan. Iya. Kayak nggak kepikiran gitu masuk, tapi pas buka pengumuman
selamat Anda diterima di Universitas Indonesia, itu kayaknya rasanya dapat sesuatu mukjizat yang nggak terkira nilainya. Itu rasanya wah, Senang banget berarti ya. senang banget Bangga pasti. banget kan. Pasti bangga lah ya. Nah, apalagi tetangga gitu kan, keluarga juga kan. Pasti Iya. seneng banget gitu kan. Apalagi lu udah les kanan kiri sampai waktu lu baik tersita buat les, terus Betul. terbayar buat UI, gila. Iya. Itu keren sih menurut gue. Worth it sih. Ada yang mau nambahin lagi cerita mungkin? Ada lagi nggak nih? Mungkin Zoom mungkin. Oke nih, jadi Oke. gue mau cerita ya. Jadi gue masuk UI itu lewat jalur SIMAK. Terus kan awalnya kan sebelum SIMAK kan gue ikut SBM. Jadi boleh nih ya gue cerita SBM dulu. Nggak apa-apa dong, cerita aja. Oke, Sabi jadi banget. kan sebenarnya awalnya gue itu SBM nggak ada milih UI sama sekali. Soalnya kan gue ngira kan pasti persaingannya kayak berat tuh. Jadi gue waktu itu ngambil IPB. Nah terus kan gue itu dulu belajarnya itu pas semester 1 itu gue belajar TPS doang. Terus semester 2 terus pas semester 2 gue belajar TKA gitu. Nah pas H-1 UTBK itu kan gue bisa dibilang kan kayak semua rata-rata orang kan kayak istirahat gitu. Tapi walaupun nggak istirahat gitu, pas hari UTBK-nya itu, wah gue panik banget tuh, khususnya pas di Matematika Saintek. Nah di situ makanya nilai UTBK gue pas Mat Saintek itu emang agak turun gitu. Nah kan terus nih sekarang gue mau cerita yang SIMAK ya. Awalnya sih gue nggak kepikiran ikut SIMAK, tapi kebetulan pas itu kan gue mau daftar ke UGM, tapi di UGM udah kuotanya udah habis tuh yang di Jakarta. Nah makanya gue di situ jadi gue mikir milih SIMAK aja gitu. Untuk tips belajar SIMAK sih gue banyak-banyak latihan soal aja sih, kira-kira begitu aja. Terus pas SIMAK-nya untung gue dapet di pilihan 2, walaupun gue sebenarnya nggak ini banget teknik perkapalan, tapi ya bersyukur lah gue bisa dapet di SIMAK di teknik perkapalan. Ya, kira-kira gitu aja sih dari gue. Ya, Tapi gue ada sebenarnya pertanyaan nih buat Oke. lu, Zul. Ini kan lu pas Apaan ya, SBM lu Pan? cerita sebelum H-1 lu deg-degan. Tapi pas SIMAK lu deg-degan juga apa enggak? Apa Jujur lebih aja relax sih gitu? gue lebih santai pas SIMAK daripada SBM. Yoi, Nah kenapa gitu gue juga bingung. bagus. Gua mau Jadi nanya lu dong. bisa dapat juga kan. Boleh. Jadi sebelum lu milih ke perkapalan tuh, lu lebih condong ke mana gitu? Jurusannya kalau boleh tahu. Gue itu iya, gue sebenarnya kayak lebih condong ke FMIPA sih dibilang. Gue waktu itu kan pas SIMAK pilihan satunya statistika, perkapalan itu pilihan kedua. Nah gue itu anehnya udah belajar matematika, bisa dibilang sih udah cukup keras juga sih belajarnya, tapi malah matematika itu yang selalu gue agak turun gitu, makanya gue jadi mungkin kelempar ke pilihan 2. Tapi nggak apa-apa sih, Sama, gue Bro. bersyukur. Waktu SBM juga ngerjain matenya paling yakin gitu. Tiba-tiba keluar cuma 400. Itu kayak kesel banget. Soalnya yang pilihan aku kan informatika waktu SBM. Jadi ya udah pasti nggak masuk. Kalau matematika segitu sih. Emang agak susah juga sih. Iya. Ya, ini nambahin ya. Sebenarnya kita tuh anak teknik di UI ini harusnya bangga juga sih, karena kenapa ya? Soalnya nilai peraih tertinggi di UTBK itu dari ranking 1 dan 2-nya itu dari anak teknik UI. Jadi kita harus bangga juga kita bahwa kita tuh Keren. anak fakultas Benar banget. teknik UI. Oke, mungkin ada yang mau Lanjutnya cerita Timothy lagi? kali ya. Iya, mungkin Gimana Tim? Tadi Tim, cerita lu Tim. Ya menarik nih. Gimana ya? Paling cerita yang simak aja kali ya. Boleh. Jadi waktu Boleh. setelah SBM, tadi aku juga ada cerita yang di podcast sebelumnya. Waktu SBM itu belajarnya tuh nggak benar-benar serius gitu. Memang betul-betul setahun les, tapi kayak seminggu cabut sekali, kadang alasan diskusi tapi ngobrol-ngobrol. Jadi waktu SBM mau pengumuman pun kayak buka pengumuman, ekspektasinya tinggi tapi sadar diri juga gitu. Jadi waktu buka pengumuman, mohon maaf, semangat coba lagi katanya. Baru setelah itu kayak baru benar-benar fokus gitu seminggu yang untuk simak. Nah tapi anehnya waktu simak itu kan
Entah kenapa aku lebih deg-degan walaupun online di rumah sendiri kan. Waktu TPS masuk, deg-degan tuh, itu kan beda hari. Aku ngerasa ngerjainnya nggak maksimal gitu. Jadi waktu buka pengumuman SIMAK pun nggak terlalu apa ya, pasrah lah istilahnya pasrah. Terus pas buka ada baca selamatnya aja gitu, langsung langsung refresh web, ngecek nama lagi gitu. Nggak percaya. Gitu aja sih palingnya. Sama. Aku benar-benar nggak percaya aja sih. Tapi apa namanya, ekspresi pertama lu gimana tuh, kayak nggak mungkin nih apa gimana? Nggak mungkin. Kayak, Maksudnya kayak UI bro. yoi. Tapi udah dari lama pengen ngincar UI. Nggak juga, karena SBM sebenarnya ITS. Kayak UI kayak udah terlalu serem lah gitu. Tiba-tiba SIMAK masuk itu kayak benar-benar terkejut sih. Nggak percaya gitu. Tapi UI nggak kalah bro, malah UI di atas ITS. Yoi nggak Mas? Iya, Napa? iya. Iya dong, betul. Apa yang di pikiranku pas masuk UI, mau tau nggak? Wih, ini Apa tuh? banyak cewek cantik ini nanti. Cantik. Apalagi anak FKG, ya Allah. Ya, tuh Selesai banyak cerita cewek Mas. cantik. Tapi kalau di Selesai cerita. kalau di FT dikit ya, cewek-ceweknya dikit ya, ya enggak sih? Kalau di DTM. Iya. Di RC banyak RC kan. Iya, bisa lah Masih nanti cakep-cakep. hunting kan. Saya cari-cari nanti. Gimana nih Dap, selanjutnya? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Cak. Yang mau Apa? cerita. Mungkin kamu deh. Aku nih? Iya. Oke. Kalau gue tuh sebenarnya dibilang, ini sebuah keberuntungan dalam hidup gue aja sih. Jadi kayak orang-orang bilang, gue itu hokinya gede lah, kayak gitu. Jadi, ceritanya tuh gini. Gue waktu SMA, gue tuh udah berharap banget mau masuk SNM. Karena gue ngeliat rata-rata nilai gue bagus lah gitu di sekolah gue. Terus gue udah berharap, tiba-tiba pas pengumuman kuota SNM gue nggak masuk. Di situ gue kayak kecil hati, kayak gila, gue udah usaha mati-matian. Ya walaupun SMA gue juga nggak belajar juga, maksudnya main-main juga. Cuman kayak tetap aja gitu, gue ngerjain tugas, terus ulangan bener-bener serius juga. Cuman kayak ada rasa kecewa juga kan. Tapi gue tuh pas tahu ada gue BTW gue masuknya lewat jalur PPKB ya guys. Jadi gue lewat Wih, keren lu. Yoi. Jadi pas gue PPKB itu gue awal daftar. Gue tuh punya apa ya, notaben buruk lah di sekolah gue. Jadi gue sering bolak-balik BK. Makanya guru BK gue tuh kayak sering ngeremehin gue. Setiap gue kayak ngomongin tentang PPKB, kalau anak pinter tuh dibalasnya kayak rinci tuh, dijelasin dari awal sampai akhir. Kalau gue nanya, jawabnya singkat, terus kayak udah gitu-gitu aja. Terus gue Nggak percaya gitu ya. Ya udahlah gitu gitu ya. Terus habis itu gue kayak ya udah, gue tetap struggle lah, gue tetap usaha. Terus awalnya kan gue belum tahu ya tentang PPKB ini. Terus gue belajar, terus gue cari tahu juga di YouTube caranya gimana. Ternyata ada esainya. Terus gue akhirnya latihan esai, gue buat revisi berkali-kali. Soalnya lu nulis misalnya kotor dikit gitu kan, itu kayak ngulang lagi gitu. Gak enaknya sih di situ. Mungkin ini bisa buat tips and trick buat para pendengar sekalian ini. Mungkin gimana sih cara lolos jalur apa tadi? PPKB. Ya, PPKB mungkin. Tips and trick-nya bagaimana? Sebenarnya gini, kalau tips menurut gue, lu kalau misalnya pengen daftar jalur PPKB, lu cari referensi sebanyak-banyaknya. Dan jangan dari satu referensi doang. Menurut gue itu. Soalnya banyak kok di Google, di YouTube, dan teman-teman lu juga pasti banyak yang buat. Itu yang pertama. Kedua, kalau menurut gue ngeliat teman gue sama punya gue. Kalau gue ngambil referensi yang harus disesuaikan dengan fakta gitu loh. Jadi kan ada beberapa orang yang cuma nulis-nulis doang tuh. Kayak ini, misalnya kayak tentang UI gitu kan. Dia nulis-nulis aja. Kalau gue pakai tips gue ya, gue pakai fakta gitu dari Google atau dari search gitu sih. Itu yang kamu tulis apa itu? Yang buat Jadi esainya tentang yang pertama, poin pertama tuh kayak apa sih yang keinginan lo masuk UI itu karena apa gitu kan. Terus habis itu ada poin di mana kayak menggambarkan UI gitu loh, bahasa kasarnya penjilatan. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman gue bilang penjilatan. Kayak gitu. Jadi kayak
Di situ tuh ada poin di mana lu tahu nggak tentang UI itu apaan gitu loh. Kayak gitu sih lebih tepatnya. Gimana guys? Iya, Ada yang mau itu nanya nggak? bagus banget itu sih. Nah, cuman menurut gue pelajaran yang gue ambil sih, seburuk-buruknya orang atau sebego-begonya orang, lu jangan sampai ngerendahin setiap orang sih, karena setiap orang tuh punya jalurnya masing-masing. Kayak gitu sih. Bener banget. Rezeki itu nggak ada yang tahu ya. Setuju Iya. banget gue, setuju. Makanya pas gue masuk tuh gue langsung ngejek guru BK gue. Soalnya dari semua orang, alhamdulillah gue keterima berapa orang ya? Keterima PPKB. Dari 50-an cuma 6 atau 5 gitu. Salah Mau satunya gue yang nanya, direndahin terus. PPKB itu harus ada persetujuan dari sekolah dulu ya? Atau gimana? Jadi lu seleksi dulu dari sekolah. Oh gitu. 50% dari sekolah. Nah, kayak model SNM gitu. Nanti lu seleksi dulu 50%, habis itu ntar lu baru seleksi se Indonesia. Kayak gitu sih setahu gue. Oke, ini boleh banget nih Hmm. untuk tips yang para pendengar podcast ini ya gitu. Insya Mungkin yang Allah lain kan ada yang referensi. nambahin? Mau nanggapin boleh. Mungkin dari Rizal deh. Nah, tuh. Gimana nih? Gimana? Terserah. Cerita aja ya. Boleh. Mau Ya, nanya cerita juga aja deh. boleh. Oke. Ya, masuk UI itu emang gue pengen sejak dari kelas 11 tuh. Hanya gue belajar biar dapat kuota SNM. Alhamdulillah dapat kuota SNM. Cuman emang di urutan bawah-bawah gitu. Tapi pede dong kan, banyak alumni gue yang udah masuk ke UI. Gue daftar tuh SNM di jurusan yang sama tuh, berkapalan. Udah pede-pede ketolak juga. Nyoba PPKB sama juga PPKB, beda jurusan. Meteorologi dan material, nulis esai 3 hari kalau nggak salah nulis esai itu. Kayak bener gitu kan. Bareng berdua sama teman gue masuk, gue yang enggak. Emang bener tuh rezeki tiap orang-orang tuh beda ya kan. Dia nilainya lebih di bawah dari gue, cuman dia masuk, gue enggak. Terus apa ya, bukan masuk lewat SBM nih. Jadi gue belajar semester 1 tuh gue kira UTBK cuma TPS doang kan, kayak 2020 kan. Emang kurang info banget gue. Sumpah itu bener banget, teman-teman gue Iya. sama gue juga belajar TPS doang. Gue juga Semester 1 emang belajar Kayak udah TPS ngeremehin tau gak doang. sih? Iya. Kayak udahlah ngapain belajar IPA, Kita, apa namanya kayak matematika, kimia. Orang ntar keluarnya juga TPS, ngapain belajar? nah iya Kayak gitu kan. bener. Gue kayak gitu Terus, kan. terus. Desember, Januari, Februari gue nggak belajar tuh. Masih suasana liburan kan, Baru pas abis pengumuman itu, SNM ketolak, PPKB ketolak. Wah, gue nggak boleh kayak gini nih. Sudah ada pengumuman kan, udah ada info kan. Ada TKA-nya, udah gue belajar TKA. Kan UTBK gue kebagiannya Mei. Jadi ada waktu sekitar 1-2 bulan gue belajar. TKA gue hancur, tapi alhamdulillah masuk. Gitu aja sih, nggak ada yang menarik dari cerita gue ini. Makasih. Jalur SBM ya tadi, Rizal? Iya, bener. Awalnya Tapi mau ke di ITB sih. Kenapa? SBM lu, sorry gue pengen nanya. Di SBM lu nilai paling tertinggi lu apa tuh? Dari TPS kah atau TPA? TPS TPS. Pelajaran Iya. apa? PK. PK. Wah gila, hebat lah. Berapa Belajar PK PK-nya pusing. dulu? Mungkin bisa lah di-spill dikit. Gitu, gimana tuh ngadepin PK? Ya 740-an lah. Ya segitu lah. Itu besar itu ya. Gede itu gede. Paling ini kimia, Parah, paling Pak. bawah kimia 400-an lah, 480 lah. Nah, selamat menikmati di kuliahan kita juga ada kimia, Pak. Saya juga tidak suka dengan kimia. Kimdas ya, Taunya ada ada Kimdas, lagi. kalkulus. Tapi Iya. kalau nggak salah sih, Saya di situ. kimianya itu cuman berapa SKS ya? 2 SKS kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Iya. Harusnya sih nggak banyak ya. Iya, tapi ada tuh Kayaknya sih lebih baik ada. ke fisika. Tapi ada. Oke. Terima kasih buat Rizal. Mungkin si Rehan Dava nih belum cerita nih. Boleh banget nih. Coba dong cerita. Jadi kenalin dulu ya, nama gue Rehan Dava dari DTM 21. Nah, jadi gue tuh sama kayak si Davsin nih, apa namanya, kebagi dua. Bokap gue nyuruh ke TNI, nah mak gue nyuruh ke UI gitu.
Nah, terus kan gue masuk UTBK. Nah, sebenarnya nggak terlalu ini sih apa namanya, proses belajarnya nggak terlalu panjang banget. Jadi gue mulai belajar paling awal Januari 3 bulan. Nah, terus ya alhamdulillah masuk sih pilihan pertama kan ya. Kaget banget SBM UI ya? gitu kan. Iya SBM. Oh, oke. Nah, BTW pilihan kedua lu emang di mana? UPN Jakarta. Perkapalan juga. Jurusan? Oh, perkapalan juga. Iya. Jadi Oh, lu emang udah ngincer perkapalan itu ya? Iya, Anak soalnya kapal kan banget ya. perkapalan nih, gue mikirnya kalau habis lulus ntar bisa ke militer juga, ntar bisa ada Oh, lu sama jalurnya. kayak Iya, tadi ya sama. Davsin. Iya, Yoi. jadi bisa Kan lu gitu berarti lah. sharing-sharing aja berdua. Gimana caranya biar bisa masuk militer? Ya bener Itu banget. boleh di spill mungkin Buat nilai kapal kamu tempur. kan? Apaan? Nilai? Iya, di spill dikit Nilai lah bagi UTBK. para audiens kita. Nggak terlalu sih, cuman dapat rata-rata 580. Terus paling tinggi di TPA Fisika. Iya, Fisika padahal gue juga nggak terlalu into banget sih sama fisika ya, tapi dapat tinggi gitu. Iya. Kaget juga sih. Berapa Emang tuh? pas SBM itu kita kayak belajar apa yang kita pelajarin banget itu malah yang turun. Gue Terus yang sebenarnya kurang belajar TPS doang sih sebenarnya. TPS doang. TPA-nya nggak terlalu, tapi akhirnya malah TPN-nya yang tinggi. Aneh juga sih. Udah sih paling gitu doang cerita gue. Itu nilai tertingginya fisika dulu ya? Fisika, iya. Hmm. Terendahnya ini kimia. Oke. Iya. Aku mau nambahin aja nih. Sebenarnya kalau dari alasan aku sendiri kenapa pilih teknik perkapalan itu, karena menurut aku sih kita ini kan di Indonesia nih, negara maritim ya kan. Jadi menurut aku kayak masih banyak sih bisa lebih dikembang luaskan gitu kan. Kayak masih banyak deh, iya prospek-prospeknya gitu. Karena Indonesia itu kan kayak akan lautan kan, di mana-mana banyak lautnya gitu. Dan Indonesia menurut gue juga kurang apa ya, mengelola tentang lautannya juga sih. Jadi lebih Iya, banyak benar tentang banget sih. Masih kurang orang banget luar yang ngatur. soal-soal gitu. Iya. Jadi kayak ini untuk anak-anak perkapalan semangat bro, kita ambil Oke, negara kita. mesin bro. juga. Asik. Hashtag satu Jangan rasa. kalah sama Yoi. jangan kalah sama ITS. Yoi. Balap Tapi ngap. Wih, di jauh. tes itu dibagi-bagi ya kalau aku lihat ya. Ada apa ya? Iya. Mereka tuh nggak Iya, emang kayak kita pure cuman teknik perkapalan doang gitu. Dia itu ada fakultasnya sendiri malah. Iya. Ada lagi di UPN kalau nggak salah ya, yang di Jakarta itu juga ya. Iya. Ya pokoknya yang U itu yang the best ya nggak? The best. The best bro. Yo. Kalau buat para audiens yang pengen banget nyari, pengen kuliah teknik perkapalan, itu bisa banget deh di UI dicoba. Dari di UI aja ya. Di UI aja, oke? Pride UI. Right banget nih bro. Oke, Dan mungkin kalau kalian yang pendengar mau masuk mesin bisa chat gue aja kali ya. oke. Oke, bisa chat ya. Nggak lah, bercanda guys. Oke. Gimana ini Dap selanjutnya? Apa kita perpisahan sampai sini? Ya, mungkin karena mengingat waktu juga ya kita udah lama juga nih ngobrol. Mungkin kita bisa langsung tutup aja ini ya. Oke. Cerita kalian bagus-bagus semua kok, nggak ada Ya, yang jelek sama bagus-bagus sekali. semua. Ceritanya Karena udah jalan orang tuh beda-beda emang ya kan. Benar Ada banget aja tuh. rezeki. Karena belajar aja tuh nggak cukup masuk UI ya nggak sih? Harus ada Yoi. doa, berusaha gitu ya. Doa nggak itu paling sih? penting menurut gue. Betul. Terus tuh orang tua tuh yang paling penting gitu kan. Betul banget. Semoga dari Oke. podcast kita ini bisa bermanfaat sih bagi yang pendengar yang nonton ini kan. Ya. Dan semoga kalian yang dengar ambil positifnya, buang negatifnya ya. Ya, benar sekali tuh. Betul. Ya biasa. Kita juga anak manusia teknik, ya bro. kan, masih ada kesalahan kadang ya. Oke, Nah, mungkin udah ya ini. Kita langsung tutup aja mungkin. Sekian, terima kasih udah nonton podcast kami. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Amin. Dadah. Dadah, thank you, peace. Thank you semua. Thank you semua.